Assalamualaikum, apa kabar Bu Eni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik-baik saja. Bu Elisa, bagaimana kabar Bu Elisa juga? Alhamdulillah saya baru sembuh Bu Eni. Begini Bu Eni ada waktu nggak? Hari ini saya ingin minta waktunya Bu Eni. Mungkin Bu Eni bersedia mendengarkan. Saya memiliki sedikit masalah. Oh iya, Bu Elisa. Alhamdulillah saya ada waktu luang untuk Bu Elisa. Keadaan Bu Elisa sekarang lebih membaik lagi ya kesehatannya. Iya, Alhamdulillah Bu. Kemarin sempat sakit beberapa hari. Hal apa yang ingin Bu Lisa ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya memiliki masalah. Ketika saya mengajar di kelas, ada beberapa anak itu yang kurang fokus Bu. Kemudian juga malah ada anak yang seolah-olah tidak menghiraukan pembelajaran saya. Apa mungkin itu karena pelajaran saya sulit atau bagaimana? Saya masih belum tahu Bu. Mungkin karena matematika itu sulit ya Bu. Terus bagaimana cara Bu Elisa menghadapi anak tersebut? Selama ini saya masih memaksimalkan apa yang saya bisa, Bu. Misalnya, saya mencoba mendekati anak yang tidak fokus ataupun masih lambat dalam menyelesaikan atau memahami apa yang saya sampaikan. Hanya sebatas itu masih, Bu. Cara mengatasinya ya Bu Elisa ya. Jadi dengan Iya, pendekatan terlebih dahulu ya yang Bu Elisa lakukan. betul. Eh, Penyebabnya apa Bu Elisa tahu? Penyebab anak tersebut tidak fokus, tidak paham dalam pembelajaran Bu Elisa. Kalau saya perhatikan, mungkin kurangnya dukungan dari orang tua. Karena mereka kan rata-rata ditinggal orang tuanya untuk bekerja merantau, entah ke Jakarta atau ke Bali. Jadi mereka itu tinggalnya hanya sama neneknya gitu, atau kakeknya ada yang sama pamannya. Jadi bukan orang tua kandung, Bu. Itu banyak ya Bu Elisa yang seperti itu. Kira-kira berapa persen dari murid Bu Elisa yang seperti itu? Sekitar 40%, tidak sampai 40% sih, Bu. Tapi kan menurut saya tidak merasa puas pembelajaran jika ada anak yang seperti itu. Gimana ya, Eh, Bu? dari faktor-faktor yang sudah Bu Elisa ketahui tadi ya penyebabnya, Bu Elisa selama ini tindakan selain Bu Elisa, Bu Elisa mengadakan dialog ya sama peserta didik tadi ya. Apa ada Ya, tindakan yang lain yang Bu Elisa lakukan? maaf Bu, barusan suaranya terputus. Dari tindakan yang sudah Bu Elisa lakukan tadi, memanggil anak berbagi tadi katanya ya mengadakan komunikasi ya. Ya, Eh, betul. Iya. Kemudian apakah ada tindakan yang lain yang Bu Elisa lakukan? Eh, mohon maaf, ini kok saya tertutup ya kameranya ya. Enggak Bu, ada kok. Oh, enggak ya? Enggak, Oh, barusan ada. ada. Oh, ini Ceritanya tertutup. itu tertutup. Ada ya, Bu? Iya, ada. Mungkin sinyal ya. Ya. Tindakan Iya. yang lain mungkin selain itu adakah Bu? Saya kesulitan di masalah bagaimana mengajak orang tuanya untuk berkolaborasi gitu, Bu. Karena yaitu, karena mereka tinggal sama neneknya atau sama pamannya.
rata-rata mereka kan kurang paham, apalagi saat ini kan kurikulum kita sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Sementara mungkin di zamannya neneknya atau pamannya itu kurikulumnya kurikulum yang lama. Jadi itu yang membuat saya masih kesulitan. Langkah-langkah yang Bu Elisa lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan masih terus merefleksi setiap pembelajaran yang saya lakukan dengan cara bagaimana saya harus bisa membuat pembelajaran saya semenarik mungkin sehingga paling tidak ada 90% di kelas anak tersebut tertarik dengan pembelajaran saya gitu. Jadi mereka mau fokus lah gitu di pembelajaran saya gitu Bu. Berarti melakukan pembelajaran yang menarik ya Bu Elisa ya. Iya betul Bu. Mulai kapan Bu Elisa melaksanakan pembelajaran yang menarik tersebut? Ya, Bu Elisa, mulai kapan Bu Elisa melakukan pembelajaran yang menarik tersebut? Sejak mengetahui minat siswa kok pembelajaran di saya kayak ogah gitu Bu, maksudnya kayak kurang tertarik, kurang menyimak, kemudian kalau pas ke pembagian LKPD mereka cuman kayak nggak paham gitu Bu. Maka dari itu saya berinovasi bagaimana pembelajaran saya supaya lebih baik dari sebelumnya. Setelah Bu Elisa melakukan pembelajaran yang menarik tersebut, apakah modul yang Bu Elisa lakukan itu membawa perubahan terhadap peserta didik Bu Elisa? Ada perubahan sih Bu, tapi masih belum seperti yang saya harapkan. Komitmen Bu Elisa terhadap perubahan yang ada dan terhadap permasalahan yang dihadapi bagaimana? Komitmen saya yang pasti saya tidak akan berhenti untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik, pemahaman yang terbaik kepada peserta didik saya supaya mereka bisa memahami pelajaran atau materi yang saya berikan. Jadi tadi dengan pembelajaran yang menarik, kemudian Bu Elisa melakukan komunikasi ya. Selain itu juga berinovasi ya untuk membuat permasalahan yang tadi Bu Elisa katakan bahwa anak yang tadi tidak paham, Bu Elisa harapkan untuk bisa menjadi paham seperti itu ya Bu Elisa ya. Betul Siapa Bu. saja yang membantu Bu Elisa untuk mewujudkan komitmen yang telah Bu Elisa miliki? Iya, karena sebenarnya ternyata setelah kita sharing dengan rekan-rekan sejawat gitu, masalah yang saya hadapi tidak hanya pada pelajaran saya saja atau masalah ini tidak hanya pada diri saya saja gitu. Juga ada beberapa teman yang merasakan hal yang sama. Ya mungkin karena kendala kami di sini anak-anak tidak tinggal dengan orang tua. Jadi disitulah kami mengajak bersama bagaimana mencari solusi dari hal tersebut dengan cara misalnya oh kalau saya kayak gini gitu kan guru satunya misalnya memberi solusi yang lain kalau saya seperti ini gitu Bu. Jadi kami terutama di sekolah kan ada MGMP mini. Jadi kami biasanya membahas ada yang guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 di situ kan tingkatannya berbeda-beda tapi ada masalah yang sama hampir sama gitu Bu. Iya. Berarti berkolaborasi dengan tim Mapel ya Bu ya yang Ya, tapi dilakukan. juga tidak menutup kemungkinan dengan mapel lain Bu. Jadi pada saat jam istirahat gitu kita ngobrol ringan lah tentang bagaimana pembelajaran selama di kelas. Itu ya Bu Lisa. Eh,
Dari yang dilakukan itu, bagaimana tindak lanjut ke depannya Bu Elisa? Apa yang akan Ibu Elisa lakukan setelah melakukan itu, tindak lanjut ke depannya, apa yang akan Bu Elisa lakukan? Mungkin yang saya fokusnya kalau selain pembelajaran yang menarik di kelas gitu Bu, inovatif, saya harus lebih inovatif lagi dalam pembelajaran. Yang harus saya lakukan adalah bekerja sama dengan wali murid. Jadi sebisa mungkin misalnya orang tua atau wali murid tersebut tidak bisa dihubungi dalam bentuk daring, saya akan berkunjung ke rumah anak-anak, bagaimana melihat kondisinya, kemudian juga bisa berbicara dengan walinya, apa yang menjadi kendala kenapa putra-putrinya seperti itu di sekolah gitu. Jadi paling tidak ada kerjasama antara sekolah dan guru gitu. Jadi tidak menunggu BK yang home visit ketika terjadi beberapa masalah gitu. Jadi saya sebagai guru matkul paling tidak punya peran lah di situ bagaimana membuat anak itu lebih bersemangat lagi dalam KBM gitu. Kemudian juga saya sempat mengusulkan ke pihak sekolah bagaimana kalau ada buku penghubung. Jadi kita tidak hanya lewat WA saja, ada penghubung apapun yang terjadi di sekolah tentang peserta didik, orang tua tahu secara tertulis tanpa harus pelanggaran yang berat gitu. Jadi hal-hal ringan saja seperti bagaimana ada komunikasi antara orang tua dan sekolah. Dengan tindakan yang Bu Elisa lakukan, berusaha kerjasama dengan wali murid, kemudian menggunakan buku penghubung, kira-kira Bu Elisa mempunyai target perubahan peserta didik Bu Elisa. Artinya butuh berapa lama hal tersebut dilakukan sehingga membuat Bu Elisa itu pelajaran matematika. Targetnya berapa lama Bu Elisa? Sebentar lagi kan kita semester janji akan berakhir gitu. Kemudian kita akan memasuki ajaran baru. Disitulah mungkin perubahan optimal yang akan saya lakukan. Mungkin di 1-2 bulan di awal, jadi harus ada signifikan peningkatan fokus atau kemauan peserta didik lebih dari sebelumnya. Jadi 1-2 bulan ini saya harus benar-benar sudah melihat ketika anak-anak sudah libur semester, biasanya semangatnya kalau sudah libur semester ini sudah tambah menurun. Kemudian itulah saya akan melakukan bagaimana anak-anak untuk lebih fokus menyukai pelajaran saya. Lebih-lebih bisa sangat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jadi harapan Bu Elisa 1 atau sampai 2 bulan ke depan ada perubahan yang nyata terhadap peserta didik Ibu Elisa. Baik, bagaimana perbincangan kita kali ini Bu Elisa? Bagaimana perasaan Bu Elisa setelah beberapa menit kita berbincang-bincang ini? Iya, saya sangat bersyukur Bu Eni ada waktu sehingga setelah saya merasa awalnya berpikir gimana ya kok begini ya murid saya ya, apa yang terjadi dengan saya pada saat mengajar gitu. Akhirnya dengan kita berbincang seperti ini saya jadi lega, kemudian juga punya wacana baru sehingga saya lebih semangat lagi Bu. Iya. Semoga apa yang Ibu Elisa harapkan, Ibu Elisa punya komitmen yang tinggi terhadap peserta didik kita, bisa kita laksanakan ya Ibu Elisa, dan murid-murid kita menjadi tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran Bu Elisa. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu Elisa ya. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, terima kasih juga Ibu Elisa. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita. Baik. Assalamualaikum. Salam. Baik, Bu Elisa.
Kita ganti. Iya. Assalamualaikum, Bu Elisa. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabar Bu Elisa? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Elisa, saya ini ada sebuah Ya. permasalahan. Apakah Oh Ibu iya, ada apa Elisa Bu? ada waktu kira-kira Bu Elisa? Oh iya, alhamdulillah saya sedang santai sekarang Bu. Silakan, ada apa ya? Terima kasih Bu Elisa sebelumnya. Saya ini kemarin itu menghadapi kendala seperti ini Bu Elisa. Murid saya Ya. itu saat pembelajaran saya itu tertidur di kelas Bu Elisa. Kenapa ya murid saya kok tertidur di kelas gitu? Apa masalahnya seperti itu? Saya juga merasa ini Bu Elisa, merasa bahwa diri saya itu eh, anak-anak itu tidak dekat dengan saya, itu Ibu Elisa. Iya. Mohon maaf Bu Wiwin, mikrofonnya nyala. Iya. Baik. Kalau menurut Bu Eni, apakah Bu Eni sudah menanyakan kenapa hal tersebut dia lakukan? Iya Ibu Elisa, saat saya tanya, si anak ini namanya Nurul Wahid ya Bu Elisa, anak ini katanya main game itu sampai malam. Nah, kecanduan game ini membuat anak ini sebenarnya bukan cuma di pelajaran saya ya, kalau pelajaran jam pertama mesti anak ini ngantuk dan apa namanya tertidur di dalam kelas. Jadi karena dia itu tidurnya terlalu malam karena main game sampai malam seperti itu Bu Elisa. Iya. Kalau boleh tahu, tindakan apa atau langkah apa yang Bu Eni sudah lakukan? Pernah saya itu pada awal anak ini tertidur, saya meminta anak ini cuci muka, untuk ke kamar mandi, untuk cuci muka. Ternyata anak ini tidak kembali ke kelas justru Bu Elisa. Anak ini malah langsung ke musola dan tidur di musola. Kemudian yang saya lakukan lagi yang kedua itu, saya mencoba anak ini saya dudukkan di depan tempat duduk guru, jadi agak dekatlah dengan saya seperti itu saat pembelajaran dan saya lihat anak ini juga tidak tidur lagi, cuma responnya itu belum terlalu positif Bu Elisa terhadap terhadap pembelajaran. Jadi masih seperti apa namanya, masih seperti ada ngantuk-ngantuknya, cuma tidak lagi tertidur seperti itu. Iya. Apa Bu Eni sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan pihak orang tua tentang apa
anak tersebut satu kali atau berulang gitu, Bu? Saya sebelumnya ngajak anak ini ngobrol, yang jawabnya anak ini main HP ya Bu Elisa, setelah saya tanyakan Ya, itu. Kemudian yang saya lakukan lagi, saya bekerja sama dengan BK Bu Elisa untuk ya, artinya untuk menanyakan terlebih lanjut bagaimana apa yang dilakukan anak ini di rumah. Setelah itu kami mengadakan terhadap anak tersebut. Uh, ya, Ternyata anak ini itu tinggal dengan mbahnya Bu Elisa karena bapaknya ini sudah meninggal dunia, kemudian ibunya ini bekerja ke luar kota, sehingga dia tinggal dengan mbahnya, maaf, dengan mbahnya. Nah, di situ ya akhirnya ya kami juga apa ya, bagaimana cara anak ini kan kurang perhatian ya Bu ya, mbahnya kan iya, sudah betul sepuh sekali. itu, kurang perhatian. Jadi itu yang baru kami lakukan adalah yaitu tadi, kami apa, memindahkan anak ini tempat duduknya dekat dengan kami, kemudian mengajaknya berbicara bersama-sama dengan BK, kemudian juga kami mengadakan kunjungan rumah dan yang adalah orang mbahnya itu, karena anak ini tinggal bersama mbahnya. Berarti ada perubahan ya, Bu, setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut ya? Iya, walaupun belum signifikan karena anaknya belum responnya tidak terlalu positif. Mungkin kalau bisa diinikan masih ini Bu Lisa, masih sekitar 60%-an lah ya perubahannya. Harapan kita kan bisa mencapai 8 atau 80 sampai Iya, 90% gitu, seperti itu. iya. Eee, Kalau boleh tahu, supaya sesuai dengan harapan Bu Eni, rencana apa yang akan Bu Eni lakukan? Saya mungkin akan mencoba pembelajaran yang menggunakan pembelajaran yang menarik ya Bu Elisa ya, tapi cenderung Ya, pada pembelajaran yang ini, anak itu bergerak, anak itu tidak diam di tempat. Mungkin dengan anak ini diam di tempat membuat anak ini mengantuk. Saya membuat pembelajaran yang anak ini bergerak, frekuensi mengantuknya kan berkurang ya. Kalau bergerak kan dia berjalan ke sana, kemudian aktif berkelompok dengan betul temannya sekali, secara Bu. berkelompok. Saya mungkin akan melakukan itu Ibu Elisa. Jadi pembelajaran yang Ya, menyenangkan melalui kelompok dengan cara mengaktifkan anggota tubuh. Artinya anggota tubuh itu bergerak seperti itu Ibu Elisa. iya, iya. Semoga apa yang Ibu langkah-langkah yang akan dilakukan, semoga tercapai. Kemudian kira-kira Ibu ingin bekerja sama dengan siapa yang bisa membantu apa yang Ibu rencanakan? Saya dalam masalah ini yang pertama berkolaborasi dengan guru BK ya, yang artinya paling banyak dia merekam jejak jejak ini, jejak keluarga anak ini, kemudian merekam data dari BK lengkap. Kemudian juga saya kan bekerja sama juga dengan wali kelasnya Bu Elisa. Selain itu, saya karena membutuhkan yang mungkin agak lebih ramai dalam pembelajaran, saya terlebih dahulu juga akan meminta izin dengan mengajukan RPP atau modul ajar yang telah saya buat tersebut. Jadi saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru BK, dan wali kelasnya Bu Elisa. Mohon maaf Ibu Miwin, mikrofonnya nyala. Iya, baik Bu Eni, semoga apa yang menjadi impiannya Bu Eni terlaksana. Kemudian Ibu, saya mau tanya, setelah Ibu bincang-bincang seperti ini, kira-kira perasaannya Bu Eni bagaimana ya? Perasaan saya terasa lebih nyaman Bu Elisa karena saya mampu apa ya mencurahkan dari tadi tuh saya sebenarnya bagaimana ya cara mengatasi anak ini, kenapa ya anak ini kok
seperti apa dulu enggan gitu, walaupun memang sudah ada perubahan ya harapannya ke depan dengan saya cerita ke Bu Elisa ini saya juga bisa lebih bersemangat lagi untuk menerapkan apa yang, komitmen yang saya buat Bu Elisa. Jadi mohon doanya Bu Elisa untuk saya bisa apa, memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Iya, betul sekali Ibu. Sekarang kita sebagai pendidik harus terus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita ya. Pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, rasa aman juga di kelas. Jadi mereka lebih merasa nyaman untuk belajar. Iya, Bukankah benar begitu Bu ya Bu Eni? Elisa. Iya, ya seperti itu. Terima kasih banyak Bu Elisa. Saya sebenarnya ingin Sama-sama. banyak berbincang dengan Bu Elisa, artinya, kita sesama guru matematika itu sebenarnya perlu banyak perbincangan bagaimana menerapkan Iya, pembelajaran yang menarik untuk anak didik kita ya Bu Elisa ya, iya, sehingga matematika itu iya. tidak menjadi pembelajaran yang menakutkan untuk mereka. Betul, betul sekali Bu. Apalagi kebanyakan kita ini ya, anak karakternya itu tergantung budaya setempat gitu. Dan mungkin tapi kebanyakan kalau di daerah seperti kita, anak itu ditinggalkan orang tuanya. Itu yang menjadi kendala terbesar kita untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada mereka. Beda dengan anak yang dapat perhatian dari kedua orang tuanya atau tinggal dengan orang tuanya ya Bu. Terima kasih banyak Bu Elisa atas waktu yang telah Sama-sama, diberikan terhadap sama-sama saya. Bu Eni. Senang Semoga berbincang-bincang lain pada malam waktu hari ini. Ya, semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi sehingga bisa mencapai tujuan bersama. amin. Amin. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam.